Aduh, halo tes tes, asik. Nah, sekarang mic gua udah deket guys. Aduh, bentar ya. File to start audio, enggak ada audionya, nggak usah aneh-aneh. Oke, welcome back again. Selamat datang kembali. Konten apa bang? Latik PC guys. Latik PC part 9. Gua sini mau bahas memberikan dua racikan range budget PC only 5 juta dan 8 juta. Kemarin udah bang 8 juta. Iya kemarin kurang guys. Ini uh, sambil ngobrol dikit ya. Jadi AMD itu mengeluarkan VGA baru. Ini RX 6400 biasa polos. Dan ya harganya cukup menarik karena berhubung GTX 1650 polos harganya masih sangat tidak masuk akal, jadinya RX 6400 bisa jadi alternatif buat kalian yang nyari VGA buat editing yang menurut gua masih masuk akal harganya ya. Dari spesifikasi yang didapat, terus juga cost yang dikeluarkan, harga yang kalian bayar gitu. Masuk akal. Dan juga VGA itu irit, nggak pakai power pin sama sekali. Ya 75 watt TDP-nya, jadi ya kita ulas sedikit dulu RX 6400 polos ini. Ini tuh pakai arsitektur RDNA 2, berarti sama kayak VGA RX 6000 yang lain ya. Cuma ya kalian tau lah kalau udah pakai teknologi RTX itu udah kalau Nvidia RTX ya. Cuma kalau di sini kan namanya RDNA. Jadi bisa mengolah reflection jadi lebih detail dan real time. Dan ya biasanya kalau VGA yang menggunakan DNA seperti itu kan apa ya, minimal tuh power pin-nya besar ya. Di sini AMD bisa membuat itu tanpa power pin. Itu hebat sih. Ini gue nggak tahu nih harus gue bahas apa nih, gue klik begini semua malah. Jadi ya gitu, VGA baru, DNA baru, fitur baru, harga masuk akal ya, dan juga irit gitu. Irit listrik maksudnya, musuh PLN. Ya kalau lu punya PC yang irit listrik musuh PLN, kalau lu punya PC yang boros listrik ya sahabat PLN. Oke, jadi kita akan racik PC 8 10 juta full set. Semuanya baru. Untuk perkiraan apa namanya tuh? Usia pakai itu bisa sampai 5 tahun plus. Dan untuk kebutuhan editing masuk, gaming masuk, streaming masuk. Jadi ya hampir, cuma itu kelas-kelasnya menengah ke bawah. Kok 10 juta menengah ke bawah bang? Ya karena kan semua kebutuhannya udah, editing bisa. Tapi gini guys, yang gue nggak suka dari AMD sekarang, ya kita semua tahu lah dari dulu AMD memang musuh dari Adobe ya. Maksudnya nggak terlalu bersahabat dengan Adobe gitu. Yang ya harusnya render 1:1. Contoh, lo ngerender 10 menit video itu kalau pakai Nvidia bisa 8 menit, 9 menit gitu. Kalau lo pakai AMD itu bisa sekitar 15 menit sampai 20 menit gitu. Jadi ya kalau kalian pilih ini ya bersabar aja kalau kalian editor Adobe ya, terutama di video. Tapi gue nggak tahu kalau Lumion,
3D Maya, terus Blender gitu gua nggak tahu. Harusnya ya ya mungkin karena TDP-nya rendah jadi ada beberapa yang dipangkas gitu ya, tapi ya cukup memuaskan dari review-review YouTuber kayak Kios Komputer. Kemarin nge-review RX 6400 polos itu buat gaming. Kalau gue sih nggak terlalu mikir buat gaming itu gimana, tuh udah pasti kuat gitu. Yang gue pikir adalah ke content creation-nya itu. Ya kalau lo mau buat beli PC buat gaming ya 5 juta juga cukup gitu kan. Oke, lanjut. Apa aja komponen ya? Nah, di sini nggak ada bang. Ya udah ada bro. Gua notes. Eh, bentar. Wah, PC gua rada horror guys ya. Bentar ya. Harus rada di Rukia dulu bentar ya. Oke, jadi prosesor itu yang pertama gua pakai adalah Intel Core i5 10400. Ini racikan 9 jutaan. Karena gua rakit ini 8.942.000. Ini belum sama ongkir, belum sama asuransi kalau beli online ya. Kalau beli offline ya lu tinggal pintar-pintar lu nawar aja. Ini prosesor pakai Core i5 10400F. Ini prosesor tanpa VGA, jadi kalau kalian beli semua ini tanpa VGA ya tetap nggak bisa nyala PC-nya, percuma. Kenapa gue pilih ini? Murah. Ya maksudnya harganya masuk akal untuk harga 6 core 12 thread. Ya kan untuk kebutuhan streaming juga menurut gue udah libas lah. Terus untuk motherboardnya gue pakai H410M. Kenapa nggak pakai yang seri 460 gitu ya? Karena kan prosesor i5 ya menekan budget ya. Jadi di sini udah alasannya gampang, simpel, menekan budget ya gitu ya. Harganya 1,1. Kalau lu mau pakai yang bagus nggak masalah, itu 1,6 mungkin ya spare 500.000 lah. Oke, lanjut kita pakai RAM. RAM-nya itu 16 GB 266 MHz. Kenapa nggak pakai 3200 bang? Percuma sih. Pakai 3200 juga nggak bakal sampai. Prosesor max-nya untuk Gen 10 ya itu 2666. Ya udah. Dan juga motherboard H410 itu nggak bisa overclocking RAM, jadi ya maksimalin aja. Ya speed rendah DDR4 sih 2666. Oh enggak ding, 2133. Ya menurut gua cukup lah untuk kebutuhan itu. Lanjut kita ke VGA. Gue pakai VGA yang gue cari varian yang paling murah dan brandnya ini nggak terlalu murahan. Brand dari MSI Radeon RX 6400 Aero ITX. Ini single fan, just satu fan. Kalau gue saranin sih kalau lo pakai VGA yang satu fan, itu nanti casing fan-nya agak dibanyakin soalnya takut panasnya kurang ya. Kurang bisa disalurkan. Fan-nya di VGA cuma satu kan karena. Oke, lanjut ke SSD. Gue pakai SSD M.2 dari Vigen Hyper 256 GB. PCIe Gen 3.0. Ini udah pasti kencang. Ini speednya 2,5 Gbps, jadi ya GB gede ya, ini nggak GB kecil. Jadi lu kayak ngopi file 5 GB cuma 2 detik udah. Dan kalau booting gak usah ditanya. Lanjut kita ke harddisk. Harddisknya gue sih masih pakai harddisk karena kalau SSD itu biasanya cuma buat loading aplikasi, buat booting dan lain sebagainya itu pakai SSD. Kalau buat nyimpen data itu harddisk itu cukup, masih sangat cukup. Ya emang kelemahannya harddisk kalau kebanting, mungkin kena gempa gitu, ya pokoknya goncangan gitulah bisa rusak ya. Kalau SSD kan enggak. Kalau SSD asal nggak dipotek itu nggak rusak. Lanjut ke case PC, gue pakai
Armageddon Nimitz. Sebenarnya kalau case PC itu terserah bebas ya. Dari racikan gue yang pertama gue bilang itu selera. Yang penting kalau bisa cari case PC itu yang lega dan muat fan banyak di situ ya. Mahal banget kayak gitu. Mungkin. Tapi gak apa-apa lah. Maksudnya ya buat upgrade gak usah upgrade. Bosan sama warnanya bang, tinggal di Scotland. Gak usah terlalu ribet lah, beli Scotland aja tuh pinggir jalan. Scotland sendiri. Warna apa? Ini gue pasti pakai prosesor cooler. Jadi gue nih coolernya emang dapat dari Core i5, cuma gue pakai custom karena 6 core 12 thread di handle fan dari pabrikan ya, yakin aja cuma biar keren lah. Ada RGB-nya nya. Ini gue pakai Jonesbo CR 1400. Ini RGB. Ini berapa heat pipe ya? 3 kalau nggak salah. 3 heat pipe, 1 fan. Belum dual fan, tapi nggak apa-apa. Coba gue cek dulu ya Jonesbo CR. Jonesbo CR 1400. Ya. Oh harganya mahal anjing, 200.000 cok. Ini gue spare berapa sih ini? 100 200.000 ya? 200.000 guys. Masih? Prosesor cooler 195. Masuk akal. Oh ini dual fan guys. Dual fan berapa heat pipe nih? 3. 3 harga cukup sih. Cukup buat ngehandle Core i5 nih cukup. Terus oh iya ya. Gue close. Malu-maluin. Terus gue pakai fan casing. Ini fan casingnya selera ya, mau pakai RGB mau enggak terserah bebas. Kalau gue pakai Segotep GE karena kemarin diskon ya. Waktu gue browsing ini tuh 39.000 kalau nggak salah harganya. Nih, kayak gimana bang? Ini nih kayak gini nih. Ya ampun. Segotep. Nih. Kemarin tuh harganya 39.000 guys. Sekarang udah naik lagi ke 44.000. Warnanya nih. Bagus nih warna kayak gini. Apa simple. Gak terlalu rusuh gitu. Kadang kalau ada RGB yang satu kipas ada warna merah, kuning, hijau, biru gitu. Agak rusuh gitu. Gue nggak terlalu senang. Tapi emang ini satu warna sih. Jadi kalau lo mau ganti-ganti nggak bisa kayaknya. Terus kita pakai power supply. Nah ini agak krusial kalau power supply ini. Budgetnya 16.000 bang, mahal. Bagus mereknya soalnya. PSU-nya gue pakai FGA 450 watt. Siapa yang meremehkan PSU FGA? Itu PSU yang biasa dipakai buat mining Bitcoin kalau misalnya kalian tahu. Itu biasa PSU itu on 24 jam satu hari. Sebulan tuh bisa nggak pernah berhenti kadang-kadang. Masih 24 jam non-stop. Udah kayak Alfamart tuh. Gitu. Jadi ya, kalau lo mau pakai buat pribadi sih menurut gua udah pasti aman. Asal nggak sering jepret. Terus nggak sering jepret, terus juga nggak lu kencingin, mungkin nggak lu taruh di tempat basah. Ya barang elektronik kalau lu tau lah musuhnya dengan air. Oke, jadi di konten kali ini ada bedanya. Jadi gue juga bakal membahas tentang penghitungan daya dan juga biaya yang kalian keluarkan ketika rakit PC ini. Ya, yang pertama itu adalah prosesor. Ini gue tahu dari mana bang? Gue baca referensi juga dari Kaskus. Ya, gue nggak tahu Kaskus sudah mati apa enggak sekarang, tapi ya masih cukup valid. Jadi
Kita akan langsung saja. Untuk prosesor itu 65 watt. Kok bisa tahu bang? TDP dari Intel 65 watt. Pakai aja 100% usage. Karena skenario biasanya kalau gua pakai untuk rakit PC itu kan buat render, buat ngedit, ya pasti itu 100%. Tuh. Kalau buat gaming nggak mesti 100%, cuma ya nggak apa-apa lah kita pakai simulasi 100%. Terus motherboard 80 watt. 80 watt itu sebenarnya motherboard lama, cuma masih cukup relate untuk motherboard sekarang. 24 pin plus 6 kayak, plus 4 ya. 80 watt cukup lah. Terus RAM-nya 10 watt, VGA 75 watt. Sebenarnya VGA RX 6400 polos ini jalannya cuma 60-an watt atau 53 watt gitu. Tapi gua spare 75 watt biar ya saya tahu lah. Paham kalau misalkan komponen listrik tuh harus agak di spare dikit-dikit. SSD 5 watt, SSD sangat bersahabat lah kali. Harddisk 10 watt, cache PC 0. Cache PC nggak ada tegangannya. Terus prosesor cooler 25 watt. Ini sebenarnya perhitungan kira-kira aja untuk prosesor cooler ya. Gua nggak tahu sebenarnya. Gue cuma tahu tegangannya doang. Itu tegangannya 9 volt. Cuma gua nggak tahu ampere itu berapa gitu. Ya udah anggaplah tegangannya itu 12 volt guys. 12 volt. Gue nggak tahu ampere berapa. Jadi ya gua anggap 2 ampere. Ya 12 kali 2 24. Ya udah gua buletin 25 lah. Terus untuk fan case tadi gue pakai 4 biji, itu 10 watt. Kalau fan casing itu cuma 2,5 watt satunya, jadi ya cukup aman. 2,5 watt tuh 5 volt 0,25 ampere. 5 volt 0,5 ampere. 0,25 ding. Gimana sih? 5 volt 2,5. 0,5 ampere guys. Terus untuk power supply-nya 369 watt. Kok bisa begitu bang? Ngitungnya untuk power supply itu 450 watt 80 plus bronze. Itu berarti hitungannya 450 watt. 80 plus bronze itu efisiensi 82%. Jadinya gampang aja, 450 watt dikali 0,82. 0,82 dari mana bang? 82%. 82% kalau dijadikan desimal itu 82 bagi 100. Easy. Jadi 369 watt. PC yang dipakai totalnya 280 watt. Terus juga power supply maksimal 370 watt. Ya sebenarnya agak was-was sih, cuma ya masih bisa lah untuk load 100% ini, aman. Dan untuk ini harga simulasinya lah 8 jam sehari. 8 jam sehari selama 30 hari. Itu simulasi harganya 108.000. Dari mana bang hitungnya? Kita hitung. Untuk tadi jumlah wattnya itu 280 watt. Itu PC tok, nggak sama keyboard, nggak sama mouse. Jadi gue spare 20 watt buat keyboard sama mouse. Biasa keyboard tuh 5 volt sampai 5 watt, mouse 5 watt. Tapi kalau pakai RGB ya lu spare 20 watt cukup lah. Oke, lanjut. Untuk jadi PC 300 watt, lu kalikan aja sehari nyala berapa jam? 8 jam misalkan. Ya jadi 2400 watt. 2400 watt sehari lu jadiin ke KWH. Ke KWH tuh kalau watt jadi KWH tuh per 1000. Ya. Ya benar ya. Bagi 1000 itu jadi 2,4 kilowatt sehari. Terus lo kaliin aja 30 hari. Jadi 72 kilowatt. Ya gitu guys sih nyebutnya. Ya penghitungannya gitulah. Terus dari 72 kilowatt kan itu udah KWH ya. Biasanya kalau listrik rumah 1300 ke atas. Kan nggak mungkin ya lu pakai kayak gini listrik rumah lu 50 watt.
450 watt atau 900 watt kan nggak mungkin. Ya kita ambillah 1300, itu berarti per kWh-nya 1500. Sebenarnya 1400 sekian cuma ya digenepin aja. Jadi selama nyala sebulan itu pakai 72 kWh. Tinggal lu kali aja 1500 itu dapatnya 108.000 rupiah. Ya lu nyalain PC 8 jam sehari, setiap hari selama 30 hari, selama sebulan itu cuma 108.000. Irit, ini PC doang, nggak pakai monitor. Kalau pakai monitor ya tambah 60 watt. Ya 60 watt sampai 75 watt mungkin, tergantung berapa monitor. Untuk nyala 12 jam sehari itu 162.000. Untuk nyala misalkan lu kerja gitu kan, cuma mainin PC Sabtu Minggu ya 43.200. Tuh. Itu hitungannya 43.000 itu Sabtu Minggu 24 jam total ya. Jadi Sabtu lu main 12 jam, Minggu lu main 12 jam. Udah. Siapa tahu kan. Kalau misalkan 24 jam seminggu, 48 jam seminggu ya 80.000 lah. Tuh. Oke, lanjut ke spek PC yang kedua nih. Duh, jadi lama kan. Target gue 15 menit jelasin ginian ya. Sorry banget kalau misalkan berantakan. Nggak pakai skrip gua. Ya ini belum mandi juga sebenarnya. Kita mandi lah. Oke, yang kedua adalah racikan PC 5 juta. Tipis. Ini PC upgradeable. Jadi jangka pendek kalian mau upgrade atau jangka panjang bisa lah. Kok prosesor lebih mahal bang? Ini AMD bos. Ya jelas lebih mahal. Dan juga ini prosesor dapat VGA gitu. Jadi nggak usah protes. Jadi nggak usah. Oke lanjut, kita akan ke prosesor itu AMD Ryzen 3 Pro 4350G. Kenapa pakai ini? Karena ini ada VGA-nya. Terus Ryzen 3 itu cukup bisa diandalkan. Kan walaupun ya Ryzen 3. Tapi ya gimana ya? Juga itu kenapa nggak pakai Core i5 bang? Kayaknya nggak ada VGA-nya guys. Lu mau racik PC kagak pakai VGA kan nggak nyala, percuma. Soalnya emang lu mau pakai yang 10.400 polos bisa, tapi ya nggak bisa buat ngedit, cuma bisa buat browsing, nonton YouTube gitu-gitu doang. Kalau ini bisa buat ngedit, yes, bebas sih. Harganya sama kok, beda seri F sama seri biasa polos itu 300.000 sampai 500.000. Ya gue mending beli inilah. Terus motherboardnya gue pakai B450M AM4. Ya gitulah. Kok plus cok. Nah ini biasa nih, ntar rukiah dulu. Ini PC-nya rada bala. RAM-nya gue pakai 8 GB, dual channel. AMD wajib dual channel. Apalagi nggak ada VGA-nya, udah dual channel ya. Cuma 8 GB doang tapi nggak masalah, cukup. Gue pribadi. Terus SSD wajib M.2 dan wajib SSD. Tapi ini cuma 128 GB. Aplikasi boleh banyak, cuma mungkin untuk kayak data bisa banyak, cuma aplikasi dikurangin lah. 128 GB nggak bisa berharap banyak. Kalau mau dia pakai 512 GB tapi harddisknya nggak ada bang, lebih guys. 512 GB itu SSD kalau nggak salah 1 juta. Berarti budgetnya kan ngurang 100.000 nambah 700.000, 6 juta dong nanti PC-nya. Ini pakai SSD 100 GB plus harddisk 500. Harddisknya kalau kalian mau cepet itu gue dulu pakai WD Blue
SATA 3 DDR SATA 3 DDR lagi. SATA 3 6 Gbps 7200 rpm itu cepet, kenceng itu. Iya, semi SSD sih. SSHD bang, bukan harddisk biasa, cuma kenceng ya. Agak mahal sih memang, cuma ya gak apa-apa lah. Case PC gue masih pakai yang tadi. Selera udah, case PC mah gue nggak mau ngomong banyak lah. Fan case segotep. Ini gue spare 50.000 per fan. Jadi harganya 44.000 lah ya. Iya. Kalau beli offline segituan kayaknya, 50 ribuan. Terus power supply gue pakai ini punya Enlight 400 watt 80 plus bronze. Gue sebenarnya punya pengalaman buruk sama PSU ini guys. Teman gue dulu beli PSU ini tuh ngejebolin motherboard berapa kali gitu. Coba gue nggak tahu ya. Kan mungkin karena dia lagi sial aja kali gitu. Rekomendasi nggak bang? Lu pilih yang lain aja nggak? Sebenarnya nggak apa-apa. Innovation boleh. Kalau PSU tuh banyak pilihannya. Ntar ya. Kalau gue rekomendasiin 400 watt. Kalau gue sih pernah pakai PSU cuma Corsair. Cuma Corsair doang gue pernah pakai PSU tuh. Ini Corsair CX ini juga bagus nih, boleh. Corsair CX 430 watt 75. Tapi ini belum 80 plus bronze, jadinya mungkin efisiensinya cuma 80%. Tapi ya nggak masalah lah ya. Gue ganti aja nih. Corsair itu berapa harganya? Lebih murah malah. Ini bekas kayaknya guys. Bekas. Soalnya Corsair tuh paling murahnya 600-an ribu deh. Gue beli 650 watt itu 1 juta berapa gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Apalagi 1.200 wah deh. Kering. Sahabat PLN. Power supply bekas gak apa-apa bang, gak apa-apa. Yang penting mereknya bagus. Kalau udah bekas lu beli mereknya murah ya, paling teki-teki. Gak apa-apa tapi ya. Ya pakai Corsair aja. Tapi kalau bekas bisa jadi sial ya. Jadi ya jangan biarin gue beli power supply bekas. Yang penting mereknya bagus. Gak bakal kena sial ya. Kesialan bisa menimpa siapa saja ya. Gambling aja, judi. Oke mungkin itu aja untuk racikan PC 5 jutaan dan kita akan menghitung watt daya-nya. Ini cepat aja. Total watt daya-nya itu cuma 180 watt. 180 watt tuh kayak apa bang? Kayak lu nyalain 3 kipas. Lu paham maksud gue kan? Nyalain 3 kipas. Kipas tuh 65 wattan kayaknya. Ntar gue cek dulu kipas gue. Kipas gua kecil guys, 35 watt anjing. Kipas yang gede. Kipas yang gede tuh 60 watt. 60 watt kayak lu 3 kipas, 180 watt. Terus prosesor lagi. Ini kita ubah dulu ke 0,8. 320 watt. Untuk power supply-nya 320 watt, kita pakai 180 watt. Spare masih banyak banget. Jadi kalau mau nambah VGA juga bisa. VGA no pin power ya. Kalau pakai pin power sih takut berat kerja proses PSU-nya, jadi ya takut panas. Untuk harga per 8 jam 1 hari 1 bulan itu 72.000. Untuk harga 12 jam per hari selama 30 hari itu 108.000. Dan untuk lu kalau main cuma Sabtu Minggu itu cuma 28.800. Ya 30.000 cukup irit untuk kalau misalkan lu pengen sekedar buat main game atau lu content creation pakai PC ini. Ini musuh PLN ya. 180 watt. Ini komponen PC sekarang tuh irit-irit guys, jadi nggak usah takut untuk sekarang kayak listrik. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan, ini gue cerita aja dulu tuh gue pernah pakai PC speknya begini. Ini 95 watt, motherboard 80 watt, RAM 20 watt,
VGA gue itu 250 watt. Ini VGA 6 kali 2 pin. Sini SSD gue nggak pakai. Ini harddisk gue pakai 2 dulu. Ini standar, ini scan case tuh gue pakai 2. Ya udah 20 watt. Dulu PC gue 500 watt. Kalau 500 watt tuh hitungannya berapa, Bang? Gue pakai power supply Corsair. Tipis banget kan? Ini Corsair loh, Corsair 650 watt. Cuma dapat dayanya 533 watt, gua make 500 watt. Gimana gak kerja keras tuh PSU-nya? Untuk biaya per bulan kalau gua pakai scanner ini ya. PC gua tuh dulu boros banget, guys. 50.000 2 hari anjing. Gak waras memang itu PC. Terus 495 kali yang boleh nyontek dulu ya. Oke, gue nyala hampir lah. Peganglah 8 jam sehari lah ya. Terus dibagi 1000, 4 kWh per hari, lu kali 30. Terus lu kali 1.500. Tuh, sebulan 200.000. Sebenarnya irit sih kalau sebulan 200 ribuan ya. Cuma gua nggak tahu hitungan kayak gini tuh bener apa enggak sih, walaupun udah dapat dari PLN per kWh berapa, terus gua ada ngitung wattnya berapa. Cuma kadang-kadang gua dulu pernah pakai PC ini tuh 50.000 cuma 2 hari anjing. Pakai token ya, gua kagak tahu maksudnya. PC cuma 1 biji. Pakai kamera monitor 2, terus kagak tahu dah. Gua kagak ngerti dah. Emang kagak beres emang tuh PC dah. 50.000 2 hari guys, kering. Kalau 50.000 2 hari sebulan kalau nyalain tuh berarti ya something 1,5 juta maybe. Mahal juga anjing. Ya udahlah, itu aja pokoknya pengalaman gue pernah punya PC. Itu aja untuk mungkin racikannya. Jangan udah nonton, like, subrek seperti biasa. Kalau kalian mau lihat prosesor apa, di geser ke sebelumnya tuh videonya ya. Kenapa lu kayak giniin, Bang? Ya biar lu tonton lah. Kalau misalkan gue kasih tahu prosesor ini, lu screenshot anjing. Oke, pokoknya gua nggak tahu udah Mobile Legends belum. Udah basi lah, udah seminggu lebih. Dia, thank you udah nonton. See you on the next video, bye bye.